Jadi operasi batu empedu itu yang kita ambil adalah batu dan kantongnya. Oke. Sekali lagi empedu itu cairan, bukan organ, jadi nggak bisa diambil. Oke. Jadi tetap punya empedu, cairan empedu seperti orang normal. Cuman yang mesti tahu adalah faktor risiko, Mbak Reta. Oke. Ya, jadi kita kenal ada 4F. 4F itu female, forty, fertile, sama fat. Kita punya alat laparoskopik ya. Jadi hanya sayatan 1 cm di bawah pusar, kemudian ada 3 titik setengah senti di bawah iga. Nah, nanti kita operasi pakai kamera gitu, masuk kamera, lihat di monitor, kemudian kita ambil itu batu dan kantongnya. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik, kali ini Tribun Topik akan ngobrol tentang kesehatan dan gaya hidup yang seimbang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu batu empedu. Batu empedu, apa sih sebenarnya? Bagaimana cara pencegahannya? Apa yang harus kita waspadai? Nah, kali ini akan dijawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan narasumber kali ini bersama dengan Dr. B. Paris Budiono, MSI Med, SPB KBD, dokter spesialis bedah digestif, RSKB Columbia Asia Semarang. Halo dokter. Halo Mbak Reta. Iya. Ya. Gimana kabarnya dokter? Baik. Ya. Baik ya dokter baik, ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah menemani saya ngobrol kali ini ya dokter. Baik dokter, kita akan ngobrol spesifik tentang batu empedu. Boleh dijelaskan sedikit mengenai apa sih batu empedu itu dok? Oke, terima kasih Mbak Reta. Ya, jadi pertama-tama yang mesti dipahami itu adalah batu kantong empedu. Jadi batu itu memang terbentuk di kantong empedu. Nah, satu lagi yang biasanya kita sering salah paham bahwa empedu itu merupakan cairan sebenarnya. Ya, jadi empedu itu bukan suatu organ atau suatu apa gitu, tapi dia suatu cairan yang dibuat oleh hati. Nah, dia disimpan di dalam kantong tersebut. Nah, karena entah gangguan di kantongnya, karena terlalu jenuh, saturasinya tinggi, jadi terbentuk di kantong empedu itu. Jadi lebih tepatnya si batu di kantong empedu. Oke, batu di kantong empedu. Ya, berarti empedu itu bukan suatu organ seperti hati, jantung gitu ya dok, tapi merupakan cairan. Betul, cairan yang dibikin oleh hati. Oh, baru tahu juga nih dok saya dok. Kalau nggak ngobrol gini kan mungkin Tribuners juga belum tahu juga nih dok. Sebenarnya batu empedu tuh, dan itu nanti jika terjadi batu empedu itu terjadinya juga berupa batu gitu dok, atau gimana dok? Iya, betul. Jadi dia awalnya bentuk kristal gitu kan, kecil ya. Kalau didiamkan lama-lama dia akan membesar. Ya, jadi bertumpuk ukurannya semakin membesar. Nah. Dan bisa satu atau bisa banyak nih. Oh, dari batu-batunya itu kristal juga kecil-kecil banyak gitu, atau satu besar gitu. Oh, agak mengerikan ya dok ya. Nah, ini biasanya penyebabnya itu apa sih dok kalau batu empedu itu? Banyak, penyebabnya sih banyak. Cuman yang mesti tahu adalah faktor risiko Mbak Reta. Ya, jadi kita kenal ada 4F. 4F itu female, forty, fertile, sama fat. Jadi terutama perempuan dia memang perempuan. Yang kedua pasien yang gemuk gitu. Yang ketiga usia, 40 artinya dia di atas 40 tahun. Yang terakhir fertile. Kenapa fertile itu artinya dia wanita subur. Jadi karena hubungannya dengan hormonal biasanya. Jadi dia karena usia, kemudian perempuan, kemudian kegemukan. Nah, kemudian karena dia wanita yang subur. Nah, itu faktor risikonya. Berarti untuk para wanita yang agak sedikit berisi gitu ya dok ya, tolong dijaga pola makannya, kesehatannya itu juga berpengaruh juga ya dok ya. Nah, tadi juga dokter sampaikan bahwa si empedu ini merupakan cairan dari hati gitu dok. Mungkin ada bawaan dari semisal punya penyakit hati, hepatitis atau penyakit hati lainnya, itu gimana dok? Ya, apakah itu efek itu bisa, cuman tidak secara langsung ya. Berhubungannya penyakit-penyakit hati itu. Jadi karena memang itu produksi cairan empedu itu dari hati. Gitu. Faktor-faktor tadi yang menyebabkan perubahan cairan empedu itu jadi lebih kental biasanya. Nah, karena kental dia bentuk semacam kristal gitu, terus menumpuk jadi batu di kantong empedu itu. Nah, itu cara mengetahuinya awal mulanya gimana dok?
Ya biasanya tentu dengan gejala klinis ya. Gejala awalnya itu pasien biasa tidak nyaman atau tidak enak di perut bagian tengah. Perut bagian tengah, berarti sini ya dok awalnya, ya? Awalnya. Betul. Sering dikira sakit mah biasanya kalau orang bilang ya. Iya. Nah ternyata setelah beberapa saat gitu, ditemukan ada batu di kantong empedunya. Nah untuk selain tadi gejala tidak enak di perut, kemudian sisi kanan atasnya juga nggak enak, kadang mual muntah, sering bersendawa gitu. Nah itu salah satu gejala di batu kantong empedu itu. Oh, berarti emang dari gejala mungkin sekilas itu terlihat gejala ringan aja. Betul, ya dok ya, karena emang sakit perut kan semua orang, aduh biasa paling mah gitu seperti yang dokter katakan tadi. Tapi ini jika itu terjadi secara terus-menerus itu dalam jangka waktu berapa lama dok? Mungkin kita bisa periksa betul. Gitu. Jadi itu kan terbentuk dia tidak segera, ya pasti ada waktunya mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah tadi yang dari kecil dia akan bertambah besar. Oke. Oh, gitu. Berarti emang kita juga jangan cepat-cepat untuk mendiagnosis bahwa ini langsung batu empedu gitu ya dok ya? Iya, betul. Ini apakah harus dilakukan misal saya, jangan ya dok ya, tapi ini semisal aja ya dok, agak serem ternyata. Jadi semisal ini ada pasien yang mungkin merasakan bahwa dirinya udah 2 minggu nih dok, aduh dokter saya sakit, udah muntah, udah sakit di bagian kanan atas. Ini langsung dilakukan pemeriksaan apa untuk mengetahui bahwa itu batu empedu dok? Betul sekali Mbak Rita, jadi secara dari klinis gejala pasien kita bisa masuk ke penunjang biasanya. Yang paling mudah dan paling akurat sih dengan USG perut, ya ultrasound pemeriksaan USG abdomen atau USG perut itu jelas terlihat dari batu di kantong empedunya. Jadi merupakan suatu pilihan penunjang untuk kita mendiagnosis kelainan di batu di kantong empedu. Jadi emang harus dilakukan USG lah. Betul, ya biar USG. Mengetahui dan nggak khawatir, aku sebenarnya sakit apa gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dokter, kalau sudah terjadi, misal sudah didiagnosis untuk sakit batu empedu, untuk langkah selanjutnya, apakah batu empedu ini harus dioperasi atau mungkin ada minum obat secara terus-menerus atau gimana dok cara pengobatannya? Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus ya. Apakah semua batu kantong empedu harus dioperasi? Jawabannya tidak. Ya, tergantung beberapa kondisi. Suatu contoh kalau dia tidak ada gejala, usia mungkin sudah 70 tahun, batu hanya 1 kecil, ya sudah kita diamkan saja. Cuman pada umumnya memang memerlukan tindakan operasi. Karena apa? Yang berbahaya adalah kalau terjadi komplikasi pada batu di kantong empedu itu. Komplikasinya bisa infeksi, sampai radang berat, sampai bernanah di kantongnya. Nah itu menyulitkan buat kita untuk tindakan operasinya. Nah, komplikasi kedua kalau batu itu jatuh ke saluran empedunya. Nah, jadi mesti dibedakan antara kantong dan saluran empedu. Iya, berarti emang ada 2 jenis ya dok ya, ini kantong dan saluran empedu. Nah, kalau itu terjadi, operasinya tentu jauh lebih sulit. Makanya kita sarankan, memang kalau batu di kantong empedu, tindakannya adalah operasi. Cuman tidak wajib untuk semua, sekali lagi. Tidak wajib, namun jika dokter mengatakan bahwa jika sakit empedu itu tidak wajib operasi, seperti yang dikatakan tadi faktor usia misal 70 tahun, apakah si batu ini nanti bakal besar atau bakal banyak, itu gimana dok kalau tidak operasi? Iya betul, jadi batu itu umumnya tidak bisa hilang. Memang ada pengobatan, obat-obat tertentu ya, ada beberapa obat untuk mungkin dia mengurangi lah, bukan mengurangi ya, mungkin mencegah supaya tidak terlalu bertambah besar gitu. Ya cuman itu memerlukan terapi jangka panjang. Berapa lama sampai beberapa bulan sampai beberapa tahun. Jadi mesti minum obat itu terus. Nah itu di samping itu juga tentu ada efek samping obatnya. Jadi ya memang perlu dipertimbangkan lah, kita mau operasi atau tidak gitu. Iya, berarti jika tidak operasi ada emang obat yang bisa tidak membuat si batu empedu ini menjadi besar gitu ya dok. Tapi emang seperti yang kita ketahui bahwa semakin kita sering mengonsumsi obat itu bakal ada efeknya gitu ya dok ya. Berarti kalau semisal, aduh emang ini kan kalau operasi ini kan agak horor ya dok ya, dari segi biaya mungkin salah satunya dan ketakutan ini dok. Berarti untuk minum obat itu bisa gitu ya dok ya? Ya bisa, cuman dengan beberapa syarat sebenarnya Mbak Rita. Apa itu Jadi dok? batu itu mesti batu kolesterol.
Nah, sedangkan kita nggak tahu nih batu ini apa jenisnya. Oke. Kemudian yang kedua, kantong empedu harus berfungsi baik. Artinya dia bisa kontraksi, bisa obat masuk ke situ. Nah, itu juga cukup sulit kita mengetahuinya. Nah, makanya memang lebih disarankan kita untuk tindakan operasi untuk batu di kantong empedu tersebut. Oke, waktu operasi yang tepat itu di saat kita merasakan apa, Dok? Ya, kalau memang satu sudah terbukti ada batu ya di kantong empedunya, dua dengan disertai gejala, misalnya mual muntah, rasa nyeri di kanan atas, nah itu sudah indikasi operasi memang untuk batu kantong empedu. Oke, berarti kalau semisal kita udah ada gejala tersebut, tapi apakah dari gejala itu kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Bisa, kecuali kalau misalnya dia terinfeksi berat. Pasien sampai demam, sangat kesakitan, kondisinya kurang baik. Nah, itu memang kita perlu segera ya, karena bahaya untuk kesehatan gitu. Oke, kalau ngobrolin di Indonesia ini, Dok, apakah banyak, Dok, yang sudah terkena batu empedu ini, Dok? Banyak sekali kalau kita lihat ya. Jadi salah satu tindakan operasi terbanyak di dunia adalah operasi batu kantong empedu ini. Dan hampir mungkin dari populasi kita ya, itu 20%. Jadi misalnya kita bersepuluh di sini, ada 2 nih yang ada batu kantong empedunya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan tadi yang sudah disampaikan dokter bahwa ada 4F tadi ya, Dok, ya, yang salah satunya adalah wanita dan mungkin usia dan tubuh gemuk gitu ya, Dok ya. Agak gemuk gitu dan emang harus berhati-hati. Apalagi ini gimana, Dok? Ini kan bulan Ramadan ya, Dok. Apakah si batu empedu ini bagaimana cara menjaga kesehatan agar kita tidak terkena batu empedu gitu, Dok, di dalam Ramadan ini gitu? Iya, betul. Jadi di bulan Ramadan ini kan kita puasa ya biasanya ya. Nah, memang ada risiko meningkatkan kejadian batu kantong empedu pada orang yang puasa lama. Jadi kalau mungkin hanya 1 bulan gitu sih tidak terlalu berpengaruh. Tapi kan ada beberapa orang nih yang dia sering puasa. Nah, itu akan meningkatkan risiko. Kenapa? Karena cairan empedu yang dibuat di hati itu tersimpan di kantong. Jadi kalau kita makan sebenarnya cairan empedu itu dikeluarkan dari kantong masuk ke usus 12 jari. Nah, kalau kita puasa tidak ada makanan yang masuk, dia stagnasi cairan empedu di kantongnya itu. Nah, itu yang bikin jadi cairan empedu itu jenuh. Kemudian meningkat untuk risiko terjadinya batu di kantong empedu. Oke, berarti emang cuman harus untuk yang jangka lama ya. Jangka lama ya, Dok ya. Oke, tapi emang kalau sebulan aja ya itu wajib dilaksanakan, Tribuners. Gitu, mungkin ada pola makan yang harus kita jaga gitu, Dok, jika kita terkena batu empedu, Dok? Nah, betul. Jadi satu tentu kita cukup minum cairan ya supaya dia tidak terlalu kental. Yang kedua banyak sayur. Tuh, jadi peristaltik usus, kesehatan usus juga lebih terjaga. Kemudian tentu aktivitas ya, aktivitas fisik. Berarti untuk pola makan sayur, air minum yang banyak gitu ya, Dok ya. Cukup, buah-buahan juga ya, Dok ya. Oke, dengan makanan 4 sehat 5 sempurna lah, Tribuners. Pasti tubuh Tribuners juga akan fit gitu. Nah ini, Dok, kalau kita ngobrolin yang operasi tadi gitu ya, Dok ya. Balik lagi yang operasi. Itu mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan pasien untuk menjaga agar operasi itu berjalan dengan lancar, itu apa, Dok? Yang harus dijaga? Jadi semua sama ya, tindakan operasi tentu ada persiapannya. Jadi mulai dari diagnosis, kemudian masuk ke rumah sakit, kemudian kita periksa kelayakan operasi seperti laboratorium dan lain-lain. Nah, setelah itu semua baik, baru kita kerjakan untuk tindakan operasi itu. Oke, kalau dari Columbia Asia sendiri, Dok, ini untuk operasi batu empedu, apakah ada alat yang sudah canggih untuk mengobatinya, Dok? Iya, betul. Sekarang kita tidak buka lagi ya. Kalau zaman dulu kita buat sayatan yang cukup besar di perut. Ya, kalau zaman dulu tuh kita bilang big surgeon, big incision. Ahli bedah yang hebat itu sayatannya besar gitu. Kalau sekarang udah terbalik, kita punya alat laparoskopik ya. Jadi hanya sayatan 1 cm di bawah pusar, kemudian ada 3 titik setengah cm di bawah iga. Nah, nanti kita operasi pakai kamera gitu, masuk kamera, lihat di monitor, kemudian kita ambil itu batu dan kantongnya. Jadi kantong harus kita ambil. Gitu. Jadi sayatannya minimal sekali. Enggak yang besar kalau dulu gitu. Kalau dulu kan kita makin bangga nih. Yang hebat gitu, Dok ya. Kalau sekarang makin kecil makin baik.
Oke, ada alat tadi yang udah canggih itu ya, Dok? Laparaskopik. Ya. Tapi apakah itu yang mungkin yang zaman dulu juga masih dilakukan, Dok? Masih, kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau sampai itu infeksi berat, sampai bernanah atau sampai kebocoran di kantong empedunya, kadang kita mesti operasi buka seperti biasa, seperti konvensional. Oh, ya, berarti emang teknologi dokter saat ini udah canggih. Dulu dokter kalau emang operasi bedah, sayatan semakin lebar, wah keren nih lebar. Sekarang hanya 1 cm aja ya dokter ya? 1 cm. Luar biasa Tribuners, tapi siapa sih yang mau dioperasi gara-gara sakit empedu? Gak ada Tribuners. Oke dokter, setelah operasi nih, pasien harus menjaga kesehatannya ataupun tidak boleh melakukan aktivitas atau gimana dokter? Ya, jadi kalau kita bisa dengan laparaskopi itu cepat. Satu, pemulihan dia lebih cepat, rasa nyeri juga sangat berkurang, kemudian lama tinggal di rumah sakit juga cepat. Mungkin pasca operasi 1-2 hari sudah bisa pulang. Setelah itu aktivitas biasa, karena kan lukanya hanya kecil. Nah, setelah itu ada nggak biasa yang ditanyakan, misalnya pantangan? Tidak ada. Makan ya, juga silakan, biasa dokter? Mau tidak ada pantangan apapun. Memang kadang beberapa pasien itu ada diare ya, diare pasca operasi, tapi itu biasa temporer atau sementara aja. Oh, berarti emang batu empedu ini harus dihilangkan supaya kita bisa cepat beraktivitas seperti semula ya dok ya. Dan hanya 1-2 hari saja di rumah sakit ya dokter, tanpa pantangan kita juga udah bisa melakukan aktivitas apapun. Untuk tadi dokter, penyakit komplikasi apa saja jika kita sudah terkena batu empedu apa saja? Tadi infeksi ya, yang pertama ya itu yang cukup sering. Jadi sampai keluar infeksi bernanah, sampai kebocoran di kantong empedunya. Tadi yang kedua tadi kalau batu itu jatuh di salurannya, betul. Itu jadi repot sekali terus terang. Karena perlu beberapa tindakan sebelumnya. Itu apakah bisa merambat ke organ-organ lain, dokter? Bisa sampai di gangguan di hati, seperti ada nanah di hati. Itu bisa juga. Kalau sangkut pautnya sama sirosis gitu dokter, karena ini ngomongin hati, itu ada nggak dokter? Agak berbeda ya. Oh beda jauh ya? Iya beda jauh. Walaupun itu sebenarnya suatu kesatuan sih antara hati sama saluran empedu itu. Cuman beda ya. Ini biar Tribuners juga mengerti sih dokter, karena emang organ di dalam itu kan nggak kelihatan ya dokter. Jadi kita emang sering ngerasakannya, aduh sakit-sakit apa. Tapi ini kita sakit apa sebenarnya? Itu sebenarnya emang harus medis yang tahu ya dokter. Salah satunya USG. Itu di Columbia Asia sudah tersedia alatnya untuk memeriksa gitu? Ada tersedia. Saya kira udah banyak sekali ya USG abdomen. Alatnya simple, mudah, cepat, dan cukup akurat untuk batu di kantong empedu. Oke, kalau kita balik lagi ngobrolin tadi faktor usia 40 tahun. Ini apakah ada kemungkinan jika di umur di bawah 40 tahun itu terkena batu empedu, dokter? Bisa, walaupun jarang ya. Cuman sekarang kan kita tahu ya, tren penyakit tuh makin lama makin muda. Ya, jadi bisa terjadi itu. Nah, khususnya untuk beberapa yang misalnya ada kelainan bawaan. Ya, seperti pasien dengan talasemia. Nah, itu karena pemecahan sel darah merahnya itu terlalu berlebihan, jadi metabolismenya di hati jadi ikut terganggu. Salah satunya itu. Salah satunya dokter, tapi itu emang minim ya, gitu ya dokter. Tidak terlalu sering. Oke, ini mungkin kalau seumpama tadi kita belum merasa bahwa batu empedu itu belum dioperasi gitu dokter. Nah ini jika kambuh gitu dokter, langkah-langkah untuk meminimalisir kambuh ini apa dok? Ya biasanya kan keluhannya kolik ya, atau nyeri di perut kanan atas. Ya ada beberapa obat untuk mengurangi kolik tersebut. Jadi dengan pemberian obat-obatan. Kalau ada infeksi ya kita beri antibiotik, kalau ada nyeri ya kita berikan anti nyeri. Oh, berarti emang ada obat-obatan ya dokter. Ini bisa disebutkan dokter faktor-faktor yang memicu kambuhnya batu empedu itu apa aja? Nah, terutama makanan nih. Kalau kita banyak makan ya, semakin kita banyak makan, makanan berlemak ya terutama. Nah, itu kan produksi empedu juga bertambah, kantongnya juga kontraksi. Nah, makanya dia terasa kolik gitu, karena ada batu, ada benda asing di situ. Gitu, makan makanan ini Tribuners. Ya apalagi bulan puasa ini kita kan makan cuman sahur sama berbuka gitu ya dokter. Mungkin ada saran dari dokter bagaimana kita menjaga kesehatan di bulan puasa ini dokter? Ya tentu kalau kita bulan puasa ini ya tentu ada sahur sama buka. Satu, kecukupan minum harus cukup. Ya jadi mesti cukup banyak minum. Kemudian aktivitas juga
cukup ya, maksudnya jangan berlebihan, jangan terlalu berkurang gitu. Kemudian makanan ya kita tentu pilih yang makanan sehat tadi, banyak sayur ya atau banyak buah. Walaupun opor ayam tetap paling enak. Nah itu itu tetap nggak bisa nolak dokter. Saya juga kalau ada sayur sama opor ya milih opor. Opor ya. Baik gitu dokter, kita ngobrol banyak mengenai batu empedu dan mungkin Tribuners juga, oh ternyata batu empedu itu bukan suatu organ namun cairan. Itu banyak sekali orang awam seperti saya gitu dok yang belum mengetahuinya, tapi dokter Paris sudah memberikan informasi yang banyak untuk Tribuners untuk mengetahuinya ya. Oke, dokter Paris, ini ternyata ada pertanyaan dari Instagram. Oke, pertanyaannya dari @rutnovita. Mitos atau fakta dokter, apakah air herbal yang sering dicari orang itu mengandung zat tertentu dan bisa melarutkan ataupun menghilangkan batu empedu tersebut? Bagaimana dokter? Nah itu memang banyak ya, kadang orang pertanyaan ya, minum air herbal atau cuka apel atau apa, banyak sekali ya. Justru kalau secara medis tentu itu tidak bisa ya, secara medis ya. Apalagi ada yang bilang batu itu bisa keluar lewat kotoran. Justru itu jangan sampai terjadi, karena kalau batu di kantong dia keluar lewat kotoran kan mesti lewat saluran empedu tadi. Nah justru dia menyumbat gitu. Jadi saya kira itu suatu mitos ya. Oh mitos? Betul. Jawabannya mitos Tribuners. Jadi untuk Tribuners yang mungkin ada informasi atau kenal dengan salah satu orang yang mungkin udah ada testimoninya gitu ya bahwa ini medisnya itu mitos bahwa batu empedu itu hilangnya harus dioperasi tadi ya dokter ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dokter dari @ilhamfarid ini dokter. Jika operasi batu empedu, apakah masih mempunyai empedu dokter? Nah itu juga pasti ditanyakan itu. Jadi kadang pasien itu nggak mau operasi karena dok saya dioperasi batu empedu, saya udah nggak punya empedu. Badan saya lemes dia bilang gitu. Nah itu juga suatu pandangan yang salah ya. Jadi operasi batu empedu itu yang kita ambil adalah batu dan kantongnya. Sekali lagi empedu itu cairan, bukan organ, jadi nggak bisa diambil. Jadi tetap punya empedu, cairan empedu seperti orang normal. Makanya tadi tidak ada pantangan, tidak ada pembatasan aktivitas, semua normal gitu. Oke, begitu Mas Ilham Farid. Jadi jangan khawatir jika sudah dioperasi. Batu empedunya itu masih mempunyai cairan ya, karena empedu itu bukan merupakan organ namun merupakan cairan. Baik, yang terakhir dokter, closing statement untuk Tribuners apa dokter? Monggo. Ya, yang penting kita jaga pola hidup sehat kita, tetap beraktivitas, kemudian makan makanan yang bergizi dan cukup banyak serat. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Paris Budiono sudah menemani saya hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan semoga dokter sehat selalu. Amin. Ya, baik begitu Tribuners informasi mengenai batu empedu dan Tribuners harus menjaga kesehatan apalagi ini di bulan puasa. Saya Reta Sunarto dan Dr. Paris Budiono pamit undur diri dan sampai jumpa.